oh apa yang disampaikan oleh ibu saya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Angga. Pada kesempatan episode kali ini, Aska Channel tidak akan membahas tentang isu-isu kemasyarakatan, tetapi akan membahas atau mewawancarai seseorang yang sangat inspiratif tentunya. Dia adalah seorang atau salah satu dosen dari Sekolah Tinggi Agama Islam Yamisa Soreang, Bandung, Jawa Barat, yaitu Bapak Dr. Haji Slamet MM. Langsung saja kita sambut Bapak Dr. Haji Slamet MM. Halo, apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Lagi sibuk ngapain nih Bapak sekarang nih? Ya santai-santai aja, menikmati masa-masa sudah selesai dari kedinasan yang formal di birokrat. Oh iya. Tentu di rumah bantu-bantu, kemudian sambil ya baca-baca lah ya, karena memang sekarang jadi dosen jadi harus baca lebih banyak, mengikuti perkembangan zaman yang ada lah begitu. Berarti Bapak menjadi salah satu dosen udah berapa tahun nih di dosen di Sekolah Tinggi Islam? Saya itu jadi dosen sejak tahun 2019 okay. Beralih ke edukatif. Yang semula saya menjadi birokrat di kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Barat, memegang berbagai jabatan lah begitu. Asik. Ya. Jadi perlu kalian tahu nih guys, Bapak Dr. Haji Slamet ini adalah ownernya Aska Channel. Alhamdulillah. Jadi beberapa ada beberapa apa berarti Pak kalau di bidang tuh keahlian, berarti ya beberapa keahlian seperti dosen, terus menjabat sebagai apa nanti ya tenaga di birokrasi lah gitu. Mantap sekali, patut dicontoh nih untuk teman-teman penonton setia Aska Channel. Oke. Dari beberapa video ke belakang Aska Channel nih Pak, Aska Channel itu membahas seputar isu-isu kemasyarakatan dan solusi permasalahan dari masyarakat nih Pak. Nah, penonton setia Aska Channel ingin tahu nih Pak, perjalanan hidup Bapak dari awal sampai ke titik sukses seperti saat ini. Boleh disepil dong agar teman-teman dan penonton setia Aska Channel tahu nih perjalanan Bapak sampai sukses seperti ini. Boleh dong Pak? Ya, baik, terima kasih Mas Angga dan para pemirsa sekalian. Nama saya sejak kecil Slamet lah ya. Saya dilahirkan di sebuah desa kampung kecil di Banjar, Kota Banjar sekarang. Kota Banjar, oke. Dulu Kabupaten Ciamis, kemudian dimekarkan menjadi Kota Banjar. Namun tepatnya di Langkap Lancar, sebuah kampung kecil berada di ujung timur ya. Jadi kalau Mas Angga dan pemirsa yang lain ingin ke Pangandaran sampai Banjar, kemudian tinggal ke timur sedikit lagi sekitar 9 kilo sampai ke kampung di mana saya dilahirkan, begitu Mas Angga. Berarti asli dari Banjar nih Pak ini? Betul. Asli dari Banjar, pindah ke Bandung tahun berapa nih Pak? Ya, ke Bandung tahun 82. 82 udah di Bandung.
saat Gunung Galunggung meletus. Oh ya, itu ciri khasnya. ciri khasnya ya. Iya. Emang itu udah tragedi itu mendunia sekali ya, Pak, ya. Tragedi saya ke Bandung itu tahun 82. Saya masuk IAIN Sunan Gunung Jati. Wih, mantap nih. Ini contoh yang sangat baik untuk penonton Aska Channel. Beliau dari asli dari Banjar, dari sebuah kota kecil atau kampung kecil, dia bisa bersaing di kota besar yaitu Bandung dan mampu masuk ke salah satu perguruan tinggi atau perguruan tinggi negeri ya, Pak ya. Perguruan tinggi IAIN Bandung. Bandung, mantap. Yang sekarang jadi UIN. Yang sekarang jadi UIN. Boleh diterusin, Pak? Ya, saya juga ingin apa yang saya sampaikan itu menjadi inspirasi bagi semuanya. Ya. Jadi ternyata kehidupan itu jangan menjadikan kita kemudian berpikir saya ini kan orang tidak ada, orang sengsara segala macam, kemudian cukuplah saya di kampung. Tidak begitu. Ya. Orang tua saya juga dulu dalam bahasa Jawanya itu dia mengatakan, wih selamat biunge ora bisa awe tunya tapi sekolah itu. Itu dalam bahasa Indonesia. Ibu saya sudah mempunyai pemikiran yang agak luas itu. Jadi saya disekolahkan, disekolahkan dari mulai SD, kemudian SMP, kemudian SMA. Bahkan pada saat SD, saking ya kehidupan yang cukup memprihatinkan bagi saya, sampai ibu saya kalau sebelum berangkat ke sawah itu hanya menyediakan nasi pakai rantang, pakai rantang, kemudian telurnya satu, kemudian dibagi tiga karena saya bertiga. Saya, Muali, pemuda adik saya dibagi tiga, tinggal ke sawah, Nah itu, tapi dengan penuh keprihatinan dan penuh kerajinan dan penuh ketekunan, alhamdulillah saya bisa katakanlah bersainglah dengan yang lain. Jadi gini nih guys ya, perjalanan Pak Dr. Haji Slamet itu tidak mudah ya Pak ya. Dari sekolah, terus dari maaf nih ada bahasa Sunda sedikit ya, gak apa-apa ya karena kita asli Sunda nih. Tadi juga saya ada Jawanya. Iya benar. Boleh nanti pas Jawa boleh ditranslate Pak. Iya. Dari peraturan orang tua, terus didikan orang tua, dia bisa sampai sekarang saat ini. Nih, saya pernah dengar nih Pak dari perjalanan Bapak ya, selentingan, bukan selentingan ya, dengar orang tua Bapak tuh mewajibkan anaknya wajib bisa berenang. Nah, pertanyaan saya nih Pak, filosofinya tuh apa? Sedangkan di Banjar tuh bukan termasuk kota yang dekat pantai ya, ya maksudnya agak jauh. Kenapa nih Pak bisa diwajibkan untuk bisa berenang nih? Ya, jadi begini, dulu ibu saya itu karena taninya tani bukan tani yang punya sawah, tapi tani buruh gitu ya begitu. Sebelum ke sawah, almarhum ibu saya itu dengan gigih mempersiapkan anaknya pohon pisang ya, pohon pisang yang dipotong, pohon pisang dipotong, kemudian ditali, kemudian dilempar ke sungai kecil. Jadi di Banjar itu ada sungai Citanduyu besarnya, tapi cabangnya itu di depan rumah saya. Kemudian itu disimpan, disolokkan di sungai itu ya. Kemudian nanti yang diinginkan oleh ibu saya nanti selamat kayak belajar ngelangi itu berenang ya. Belajar ngelangi itu ini tempatnya itu ditinggalkan. Jadi mungkin pikiran ibu saya itu agar belajar ngelangi ini nanti kalau ditinggalkan ya ada apa-apa sudah bisa ngelangi. Namun kesini saya sih berpikir apa yang disampaikan oleh ibu saya luar biasa. Jadi bukan hanya sekedar berenang di sungai kecil kayak begitu, tapi merenangi kehidupan.
betapa beratnya kehidupan. Akhirnya yang harus dilakukan oleh manusia, oleh orang, oleh siapapun, bahwa perlu perjuangan dan segala macam. Dan perjuangan itu tidak bisa dengan serta-merta datang dengan sendirinya. Berawal dari mulai 1, 2, 3, 4 sampai dengan selesai. Itu seperti tahapannya seperti itu. Dan alhamdulillah ya apa yang dilatihkan oleh ibu saya sudah bisa berenang sendiri, adik saya bisa berenang sendiri, adik saya yang kecil juga bisa berenang sendiri. Renang dalam pengertian physically, renang betulan, juga merenangi kehidupan. Wih, mantap sekali. Dari pendidikan ya, atau aturan orang tuanya nih, orang tuanya Pak Dokter, filosofi renang itu berarti bisa anak-anaknya bisa mengarungi kehidupan secara step by step nih. Oke, bagus sekali nih untuk orang tua Bapak Dokter Haji Slamet. Iya. Oke, balik lagi ke pendidikan nih Pak. Iya, iya. Saya mau tanya pendidikan Bapak dari mulai awal sekolah sampai Bapak diterima menjadi dosen nih. Iya. Ini mungkin jadi pertanyaan para penonton Aska Channel nih Pak. Kenapa nih Bapak dari awalnya ya sorry ya Pak, dalam tanda kutip keluar dari keluarga yang sangat kecil, tapi sekarang bisa menjadi manusia yang lebih besar, jadi lebih sukses lah gitu. Boleh diceritakan nih Pak nih. Ya, terima kasih. Jadi gini pemirsa, saya itu tahun 74 itu beres SD ya. SD, sebuah SD yang ingat saya kepala sekolahnya Pak Dullah itu. Pak Dullah. Pak Dullah kepala sekolah. Dulu itu sekolahnya pasti sangat jelek sekali. Karena memang zaman dulu belum ada sekolah-sekolah yang bagus. Namun saya disekolahkan oleh orang tua, kemudian sampai kalau hujan orang tua saya nggak memiliki payung. Hujan pakai daun pisang kan ada. Pakai daun pisang kalau kehujanan gitu. Itu di SD. Bahkan ya karena orang tidak ada, ya sarapannya itu ibu saya itu hanya nggodok ganyol lah. Ganyol dalam bahasa Jawa, tapi bahasa Sunda biasanya ganyol apa-apa. Itu makanan pengganti nasi itu ditinggalkan gitu. Oke, untuk Aska Channel yang nggak tahu ganyol boleh searching dari sekarang. Nanti tim boleh dikasih ini itu ganyol itu apa, biar semua tahu ganyol itu apa. Lanjut Pak. Iya. Kemudian makan itu bahkan ada ya sampai sekarang yang saya ingat, ya maklum orang yang nggak ada kalau sekolah kan ada lewat sedikit pesawahan. Di pinggir pesawahan itu kan ada padi kalau sudah menjelang jadi itu kan agak itu ya kelihatan oleh kita diambil kemudian dimakan, enak itu dimakan sampai makan yang kayak begitu. Namun demikian bagi saya saat itu yang penting saya bisa sekolah dengan kawan-kawan, bisa bayaran, bahkan untuk bayaran sekolah saat itu ibu saya derep itu ikut orang lain panen ikut seperti itu. Nah, itu di SD ya. Kemudian setelah tamat SD 74, kemudian saya masuk ke SMP Negeri Banjar itu. Berarti SMP masih di Banjar ya? Masih di Banjar, SMP Negeri Banjar yang jaraknya itu sekitar 9 kilo. 9 kilo. Ini pemirsa 9 kilo. 9 kilo itu saya naik sepeda. 9 kilo itu berarti berangkatnya bukan PP-nya berarti Pak? Satu jalan 9 kilo. Berarti mantap. Iya, 9 kilo naik sepeda. Naik sepeda bekalnya gitu dalam bahasa sangu. Sangu tuh disangoni oleh ibu saya itu hanya 100 perak. Uang jajannya teh gas 100 perak. 100 perak dulu. Tahun berapa tuh Pak? Ya tahun 74 lah ya. 74 100 perak. Kemudian berangkat naik sepeda itu sepedanya sepeda ponik saya ingat.
sepeda ponik tapi bukan yang bagus, sudah Pro-Tool. Pro-Tool itu nggak ada dashboardnya, Iya, iya. nggak ada Spakbor yang kayak gitu dashboardnya, nggak nggak gitu ada ya. Pro-Tool. Bahkan ada tetangga yang malah uang orang tua mah aja sekolah, artinya Iya. orang nggak punya mau udahlah nggak usah sekolah begitu. Bagi saya enggak, saya tetap saya ingin sekolah. Ibu saya memberikan dukungan. Satu hal yang sampai hari ini saya ingat adalah bagaimana ibu saya itu ingin menyekolahkan anak sampai selesai. Sampai ada ini Yayupiah itu dipinjemin meminjam kepada Yayupiah Ya. piring ya, piring setumbukan piring, kemudian dandang itu untuk masak, kemudian jarit itu untuk itu digadekan. Digadekan itu untuk biaya sekolah, untuk tambah SPP seperti itu. Ya. Bahkan terakhir sebelum ibu saya wafat, dia mengatakan selamat ya tempat pegadiane bien. Jadi zaman dulu ini dikasih tahu ya. Sehingga saya menjadi orang yang sangat hormat sekali kepada orang tua, karena jadi gini juga jasa orang tua. Kemudian SMA-nya, Ya. SMA-nya masih di Banjar. Oh, SMA masih di Banjar. Naik sepeda lagi masih sama. SMA-nya masih negeri. Masih negeri. Oh, masuk SMP negeri semua. Banjar, SMA negeri Banjar. Itu naik sepeda. Tapi berkat kebimbingan dan taat kepada guru saat ya. itu, ya alhamdulillah saya dari tiap-tiap sekolah, tiap-tiap tingkatan senantiasa menjadi yang terbaik lah seperti itu. Alhamdulillah. Bahkan pada waktu SD saya ingat gurunya Pak Sunarto, guru SD. Pak Sunarto. Sunarto. Ya. Ini anak ini pang pinterna, terpandai, Mantap. dilombakan, di lomba. Berarti dulu mah kalau di Sunda tuh calistung nih Pak. Ya, calistung, berhitung, membaca, berhitung. Kayak Saya gitu. dilombakan. Tapi waktu itu saya ingat lombanya ada lomba kesenian lah ya. Nah, saya ingat dulu lagunya lagu Desaku. Lagu Desaku yang ku cinta, Iya. pujaan hatiku sampai dengan selesai. Ya maklum lah karena ada yang mau mengarahkan, yaitu Pak Sunarto. Alhamdulillah. Semoga kalau Pak Sunarto melihat tayangan ini atau keluarganya, inilah selamat yang pernah dididik oleh Bapak Bapak Sunarto. Kemudian di SMP itu saya ingat wali kelasnya Pak Dislan Dedi. Pak Dislan Dedi keluarganya yang di SMP. Dan di SMP itu kan ada keterampilan bongkar pasang sepeda itu. Ada kawan saya itu yang hari ini namanya sampai hari ini Pak Kusnadi. Dia ingat bahkan satu saat ada yang jahil sepeda saya disumputkan. Disembunyikan nih guys. Disembunyikan. Itu SMP saya tamat tahun 77, kemudian masuk ke SMA IPS ya. SMA masuk IPS. Masuk IPS, jurusan IPS. Kemudian selesai tahun 81. Itu seperti itu perjalanan dari SD, SMP dan SMA-nya. Oke, mantap nih guys. Jadi kita bisa ambil kesimpulan nih guys. Bapak Dr. Haji Slamet ini adalah seorang yang bisa disebut pintar ya, memiliki prestasi dari step by step dari SD, SMP sampai SMA itu mempunyai prestasi dan ya sangat membanggakan orang tua. Nah untuk kalian nih guys patut dicontoh nih penonton setia Azka Channel, oke? Harus dicontoh untuk zaman-zaman sekarang yang mungkin pergaulannya ya pas sekarang ini pergaulan yang memang di luar batas. Ya semoga penonton Azka Channel atau orang tua yang mempunyai anak bolehlah agak diperhatikan anaknya, agar supaya bisa bisa sukses seperti Bapak Dokter Haji Slamet ini. Oke. Nih, tadi sekolah nih Pak.
kok Bapak bisa tahu nih di zaman tahun 90 ke bawah atau tahun Bapak keluar sekolah itu berarti belum ada informasi tentang bagaimana cara masuknya ke UIN, informasi kurang lah. Nah, Bapak bagaimana nih bisa masuk ke Universitas Negeri yang ada di Bandung ini nih, Pak nih? Iya, jadi ceritanya gini pemirsa, makasih Mas Angga. Ya. Saya masuk ke IAIN. IAIN dulu, sekarang UIN. Ya. Itu tahun 82, padahal saya tamatnya 81. Ya seperti yang saya sampaikan awal, kan saya kan orang nggak ada, kan harus ada persiapan untuk biaya gitu. Berarti nganggur dulu. Bukan nganggur. Saya dulu pernah jadi honor dulu. Nggak nganggur, nggak kayak anak-anak, nggak kayak sekarang saya nih nganggur, nggak. Berarti Pak Dokter ini honor dulu di MTS, namanya MTS At-Taqwa. Masih di Banjar honor. 1 tahun selesai, ya ibu saya punya biaya, ya saya kumpul baru masuk ke IAIN. Kemudian kalau ditanya dari mana, ya saya kebetulan ada saudara putra bibi namanya Jamila duluan masuk IAIN. Nah, saya ditawari, udah selamat melebunari IAIN aja, masuk IAIN. Saya masuk ke IAIN, kemudian di IAIN tahun 82 masuk, dan ya alhamdulillah bisa diterima. Di IAIN aktif di organisasi dan seterusnya. Bahkan karena saking tidak ada biayanya, saya di IAIN itu oleh seorang dosen namanya Pak Dr. Asep. Pak Dr. Asep dan Ibu Wahyu Maria. Selamat kalau gitu, setiap sebulan sekali ambil beras saja ke sini. Dikasih beras saya. Sebulan sekali dikasih beras. Alhamdulillah, ini merinding saya bahwa Bu Wahyu dan Asep, Pak Asep menjadi ahli surga ya karena sudah meninggal. Amin. Dikasih itu. Kemudian aktivitas yang lainnya untuk menolong kehidupan saya itu karena di IAIN itu ngambil jurusan dakwah, pidato, mantap, dakwah nih guys, kemana-mana, ceramah. Bahkan pernah menjadi ketua pop dakwah senat mahasiswa. Mantap. Laboratoriumnya dakwah. Dakwah. Jadi jadi kalau mahasiswa yang berlatih dakwah, jurusan dakwah, maka harus berlatih ke mimbar, bagaimana khutbah, bagaimana ceramah dan seterusnya. Kemudian prakteknya di masjid-masjid gitu, seperti itu. Nah, saya kembali dari mana untuk biayanya? Pertama, biayanya tentu tadi untuk makan dikasih. Kemudian yang keduanya, saya tinggal itu nggak pernah ngontrak ya. Saya tinggal di masjid. Nah, itu di depan IAIN itu sekarang UIN itu ada masjid namanya Masjid Al-Ijtihad. Di sana saya tinggal, kemudian setiap malam saya mengajar ngaji. Ngaji di masjid tersebut. Di masjid itu. Ngajar ngaji. Ya mudah-mudahan dalam pikiran, mudah-mudahan Allah memberikan rezeki, dan alhamdulillah, kalau jam makan dikasih. Bahkan kalau bulan puasa saya nggak pulang. Nggak pulang di sini aja. Kalau malam sahur membangunkan. Kemudian untuk sahurnya ada yang ngirim, seperti itu. Bahkan yang lainnya alhamdulillah saya juga membantu antara mahasiswa membikinkan tugas ya. Tugas saya ngetik, saya dikasih 200, satu orang 200, seperti itulah. Jadi payahnya seperti itu. Kalau sekarang joki ini guys, joki tugas nih. Benar. Dikasih 200. Dikasih 200 tuh zaman Pak Dokter dikasih 200 tuh. Ya menurut saya ya bukan ini ya, sangat prihatin nih guys ya dengan perjuangannya Pak Dokter ingin berpendidikan, ingin sekolah, menamatkan sekolah, sangat prihatin sekali nih. Oke, berarti Bapak ngambil jurusan dakwah nih, barusan dakwah tuh berarti berapa tahun nih Pak? Saya kurang tepatnya 4 tahun lah. 4 tahun, berarti sama sekolah-sekolah yang biasa nih. Oke, 4 tahun. Berarti udah lulus sekolah dakwah, jurusan dakwah, Bapak
lanjut jenjang karir ke pendidikan lagi atau kemana nih Pak? Ya, setelah di IAIN saya berpikir saya tidak cukup lah ya sekolah itu S1, saya ngambil S2, kemudian mengambil S3 juga. S3 juga. Dari mana itu? Karena saat itu saya dari setelah tahun 87 selesai, kemudian alhamdulillah ini berkat doa ibu-ibu yang lainnya, terutama ini yang ada di Cipadung ya, di Cipadung, membantu saya ya sekedar biaya dan seterusnya. Saya kemudian yang penting doanya, setelah didoakan, kemudian begitu selesai saya menjadi pegawai negeri duluan. Wih, mantap. Menjadi PNS tahun berapa tuh Pak? Tahun 87 88 lah ya. 88 udah jadi PNS. Udah jadi PNS di kantor wilayah di Kanwil provinsi. Di provinsi pusat berarti maksudnya. Iya, pusat. Ya? Kementerian Agama. Dulu Departemen Agama. Departemen Agama ya. Sekarang Kementerian Agama Pusat, yang pertama di bidang penerangan. Kemudian setelah itu saya juga tetap belajar karena di birokrat itu harus taat kepada atasan. Saya taat suruh apa saja saya mau. Dulu ngetik yang biasa lah, ketik belum ada komputer, ketik yang rame kayak rame kayak itu ngetik. Kemudian yang penting saya setiap hari saya kerja dengan tekun, dengan baik dan hormat kepada atasan saya itu. Nah, setelah saya itu, saya berpikir saya harus melanjutkan. Alhamdulillah selesai S2, kemudian selesai S3. Dan di Kanwil itu saya cukup lama. Hampir 30 tahun di Kanwil 30 tahun di 30 di Kanwil, memalang melintang. Dan alhamdulillah berkat ketekunan, berkat keteguhan, alhamdulillah bisa selesai dari birokrat ya. Nah, kemudian setelah itu ada yang karena sudah tamat S3, Pak Slamet cina, gimana kalau melanjutkan aktivitasnya. Nah, beralihlah saya menjadi tenaga edukatif ya, menjadi tenaga edukatif di UIN sekarang ya. Oh, berarti sekarang tuh menjabat sebagai tenaga edukatif di UIN. Ditugaskan di sini di STI Yamisa. Jadi kalau tadi Mas Angga menyampaikan bahwa saya dosen di STI Yamisa betul, tapi secara yuridis, secara faktual saya adalah dosen negeri, dosen UIN Bandung yang base camp-nya ditugaskan di STI Yamisa Soreang, Bandung, Jawa Barat. Berarti salah, ini miskomunikasi berarti. Berarti selain menjadi dosen di STI Yamisa juga, Pak Dokter ini menjadi dosen di Universitas Indonesia. UIN ya. Universitas Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Sorry nih guys. Jadi secara administratif itu saya dosen UIN Bandung, tapi pelaksana tugasnya itu saya di STI Yamisa Soreang, Bandung. Mantap nih Pak. Dari dari perjalanan Bapak keluar dari keluarga yang di bawah ekonominya sampai sekarang, saya sangat salut sekali perjuangan Bapak dari yang berangkat sekolah 9 km ya Pak. Kalau untuk zaman sekarang wah capek kayaknya capek dengan perjuangan Bapak yang mau. Untuk zaman sekarang ya pasti yang mau terus pakai motor juga gitu kan ya, maksudnya dengan perjuangan Bapak, keteguhan Bapak bisa sampai di titik sukses sekarang ini. Alhamdulillah sekali. Oke nih Pak, pertanyaan terakhir nih Pak, boleh dong kasih saya atau kasih motivasi nih untuk penonton setia Azka Channel nih. Motivasi Bapak nih apa nih Pak, boleh? Ya, ini pemirsa, jadi saya ingin memberikan motivasi kepada semuanya tentu bahwa kehidupan ini adalah sesuatu yang harus diperjuangkan
dan dilalui dengan penuh keprihatinan. Dulu tuh saya ingat ada peribahasa berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Gitu. Artinya bahwa kehidupan itu memang dari nol dulu lah ya. Untuk apa? Untuk kesuksesan. Kemudian tips selanjutnya, hendaklah kita semua dan Anda semua yang menjadi pemirsa itu harus betul-betul menjadikan kehidupan ini harus dalam bahasa yang lain itu ability in abstract thinking. Jadi harus memiliki kemampuan membaca sesuatu yang akan datang. Gitu. Sebab saya tidak terbayangkan bahwa orang yang dulu naik sepeda sekarang bisa duduk kayak begini kan tidak terbayangkan. Nah, maksud saya memberikan motivasi, nggak usah merasa rendah diri, nggak usah merasa terpinggirkan, nggak usah merasa termarginalkan untuk maju ke depan. Tidak usah merasa itu. Tapi bagi kita semua adalah bagaimana kita rajin, bagaimana kita tekun, bagaimana kita senantiasa mengabdi dalam hidup dan kehidupan ini agar apa yang kita cita-citakan itu tercapai. Terutama jangan lupa bahwa seluruh kehidupan itu ada yang Maha Kuasa. Kita harus berdoa. Kita harus berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan itu, apa yang kita niatkan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul sekali nih guys. Selain kita berjuang menghadapi kehidupan pendidikan, jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa nih guys. Sangat mengedukasi sekali buat saya, umumnya buat penonton Aska Channel. Cukup sekian video dari saya, video dari Aska Channel. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Saya Angga, terima kasih. Bye-bye. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.